Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, sampurasun, salam sejahtera untuk semua pendengar dan penonton yang menyaksikan video ini. Izinkan saya memperkenalkan yang kesekian kali. Nama saya Didi Nuryadinata atau biasa disebut dengan Kang Didi aja. Saya akan meneruskan salah satu video saya tentang keterkutukan setan yang berangkat dari kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang saya akan bahas ini adalah 4 poin. Di antaranya, apa makna terkutuknya setan bagi manusia dari Allah? Yang kedua, apa maknanya bagi kehidupan manusia? Yang ketiga, tentang azabnya Allah katanya bagi setan. Yang keempat, tentang azab Allah yang beredar dan ditanggapi oleh manusia. Yang pertama, para penonton sekalian, makna yang paling besar adalah dengan tergodanya Adam oleh iblis sehingga melanggar perbuatan dan larangan atau petunjuk Allah, yaitu Adam makan buah huldi atau buah yang dilarang, dan kemudian Adam diturunkan ke dunia atau diturunkan ke muka bumi atau ke bumi. Apa makna yang terkandung yang paling besar? Tanpa terkutuknya iblis saat itu menggoda Adam, atau jika tidak tergoda Adam oleh iblis, maka manusia mustahil ada di alam dunia ini atau ada di alam ini. Kenapa demikian? Sebagai orang yang beragama Islam, dari sisi Islam saya memandang bahwa Adam adalah manusia pertama. Dengan digodanya Adam oleh iblis, maka turun ke bumi atau ke dunia. Yang paling besar adalah maknanya, dengan tergodanya Adam maka lahirlah generasi selanjutnya sampai dengan kita sekarang ini. Jadi makna yang terbesarnya adalah adanya kehidupan manusia di muka bumi ini. Ambil hikmahnya ya dari hal tersebut. Hikmah yang pertama adalah dari sisi keburukan maka lahirlah kebaikan. Dari sisi kegagalan maka lahirlah keberhasilan. Dari sisi keterpurukan maka lahirlah kesuksesan. Kita sebagai manusia, makna yang kedua, mempertimbangkan baik buruknya hidup ini. Apa yang harus dipertimbangkan? Pengalaman yang salah yang kita lakukan di masa lalu atau kapanpun itu, jadi bahan pertimbangan untuk mengkoreksi di masa yang akan datang. Artinya, kita jangan selalu berada pada langkah kesalahan. Kesalahan itu di mana sumbernya? Ada di dalam diri kita sendiri, ada di perbuatan kita sendiri. Karena baik dan buruk itu, kitalah yang bisa mempertimbangkannya, kitalah yang bisa menilainya, dan kitalah yang bisa menilai baik buruknya. Unsur yang lain itu adalah faktor pendukung, baik dari sisi ajaran agama, baik dari sisi pengetahuan umum, baik dari petunjuk negara maupun dari orang tua sekeliling kita. Tapi nilai yang tertingginya baik buruk itu ada di dalam batin kita sendiri, ada di hati nurani kita sendiri, ada pada akal kita sendiri, ada pada renungan pemikiran kita atau tepatnya di otak kita, agar kita tidak terkendalikan oleh hawa nafsu dalam melakukan perbuatan baik
dan buruk ini. Jadi manfaatnya sekali lagi, dengan tergodanya Adam oleh iblis bagi kita, bagi saya pribadi, saya mensyukuri. Kenapa saya syukuri? Karena akhirnya lahirlah generasi-generasi selanjutnya, termasuk saya secara pribadi. Tanpa itu, maka mustahil saya ada di atas muka bumi ini. Ada yang menarik, bapak-bapak, saudara-saudara, para penonton maupun yang melihat menyaksikan video ini, sering beredar dan diungkapkan baik di atas mimbar maupun dimanapun, nanti iblis akan diazab Allah. Ini menarik. Saya tidak mengomentari kata-kata dan kalimat ini salah, tetapi saya hanya membantu menjelaskan dan meluruskan. Nanti katanya iblis akan diazab Allah di api neraka atau di neraka. Kenapa tertarik atau menarik bagi saya? Kita ingat dan kita sadari, dari apakah iblis itu diciptakan? Pada dasarnya semua tahu bahwa iblis itu, syaitan itu diciptakan sumber utamanya dari api. Boleh juga diindukkan dari api neraka. Itu sumber iblis tercipta. Makanya dia tidak mau tunduk kepada Adam. Karena dia berasal dari api dan zatnya dari panas. Kalau orang mengatakan nanti dia diazab oleh Allah, saya garis bawahi sedikit. Allah tidak maha pengazab. Tidak ada satupun bunyi pernyataan yang menyerangkan bahwa Allah maha pengazab dari 9 nama Al-Maul Husna itu dan maupun di ayat Al-Quran. Ada orang yang berdebat dengan saya, berdebatnya bukan berdebat, diskusi. Banyak dalil-dalilnya yang menyatakan azab Allah. Lalu saya tanya, mana sumbernya? Di Al-Quran, di Al-Hadis, atau di Ijma? Perlu saya sampaikan, sumber agama Islam ini adalah Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan terakhirnya Qiyas. Banyak dalil yang mengatakan azab Allah itu dari dalil. Dalil itu adalah yang dibuat oleh manusia setelah khalifah. Dan itu sudah berangkat pada kalimat Qiyas atau sumber terakhir. Bukan dari Al-Quran, bukan dari Al-Hadis, ya, juga lemah dari Ijmanya. Kalau pendapat itu bisa saja dari para siapapun, ya, dari siapapun manusia yang mengatakan azab Allah. Sebenarnya kalimat azab Allah ini kembali kepada diri manusia sendiri. Kalau iblis akan diazab oleh Allah, dikembalikan ke neraka, maka sebenarnya iblis itu karena sumbernya dari api, maka dia akan dikembalikan kepada api. Sama saja dengan api obor yang ada di tangan kita dikembalikan kepada kobaran api. Tersiksakah api yang ada di tangan kita dikembalikan kepada api? Jawabannya tidak, karena itu induknya. Tersiksakah es kalau dilemparkan ke laut? Jawabannya tidak, karena sumbernya juga dari air. Dia menabung, setelah dikumpulkan maka dia menerima buahnya. Ya, orang bisa mengatakan, tuh dia sudah mendapat azab Allah. Itu ucapan yang terlontar biasanya. Tapi sebenarnya azab yang diterima dia itu azab yang dikumpulkan oleh dia akibat perbuatannya, akibat perilakunya, akibat ucapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Allah tidak ada untungnya mengazab saya, mengazab siapapun. Dan Allah tidak rugi siapapun yang terazab. Toh kita sama-sama makhluk yang maha kuasa atau makhluk Allah. Terlepas kita benar dan salah. Salah kita kembali kepada dia, benar pun kembali kepada dia.
Yang benar manusia ini semua akan kembali kepada Yang Maha Kuasa, yang salah pun akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Kan semuanya diciptakan ini untuk kita, untuk manusia beserta makhluk-makhluk lain. Cuma bisa enggak kita mengelolanya ini? Jadi itulah kira-kira butir sambungan dari video lalu saya tentang masalah berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, pointernya yang saya ungkapkan lagi, keterkutukan setan pada awal pertama kali, makna yang paling besar adalah melahirkan manusia yang ada di muka bumi ini. Yang kedua itu adalah gambaran baik dan buruk, benar dan salah, agar kita bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Tentunya kita harus lebih banyak memperbuat atau melakukan hal-hal yang baik, agar kita jangan tergoda bujukan setan atau bujukan hawa nafsu dalam jalan salah. Yang ketiga, setan akan diazab Allah. Setan gak perlu diazab. Setan akan dikembalikan kepada alamnya, karena dia berasal dari alam nar, maka dia tinggal kembalikan kepada nar atau kembalikan kepada induknya. Yang keempat tentang azab sehari-hari yang terjadi di alam muka bumi ini, sering ungkapan orang diazab Allah. Saya tidak menyalahkan ungkapan itu, silahkan saja. Tapi saya menafsirkannya, itu adalah tabungan manusia dari pelakunya, dari perilakunya, dari perbuatannya, maka buahnya diterima oleh dia karena ketentuan dan garis ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Baik menanam, memetik hasil baik. Buruk berbuat, buruk menanam, maka buruk yang kita terima dari siapapun. Jadi Allah hanya sebagai kausa prima, penyebab utama dari segala kehidupan di alam muka bumi ini. Ya, itu yang dapat saya sampaikan sesuai dengan sumber utama, bahwa Allah itulah adalah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Penolong, Maha Kuasa, dan Maha segala-galanya di muka bumi ini maupun di alam semesta ini. Atas nama pribadi saya mohon maaf manakala ada yang kurang tepat. Saya siap mendapat kritik dan saran dari siapapun, karena saya bukan ahli. Saya hanya menyampaikan yang bisa saya sampaikan yang bermanfaat untuk manusia. Saya tutup dengan salam waras, sampurasun, rahayu, sejahtera untuk semua yang ada, khususnya di Indonesia ini. Mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.